Halo penonton, Dekan dekati jurusan. Kali ini kita mau bahas jurusan lu nih, Mas. Fakultas Hukum, bener ya? Iya, benar. Tapi sebelumnya kenalan dulu, Ge. Halo, nama saya Madian, dari Lampung. Kuliahnya dulu di Unila, tepatnya di Fakultas Hukum. Kalau jurusannya Hukum Administrasi Negara. Oke, nice. Langsung aja mungkin, hukum itu kan terkenal dengan, barbar nih orangnya. Barbar tuh mikirnya gitu loh. Jadi semua tuh bisa dikritik sama anak hukum nih. Tapi saya mau nanya dulu sebelumnya, sulit nggak masuk hukum? Kalau masuk, sebenarnya sih nggak sulit karena dia fleksibel sih hukum ini. Oke. Kalau di zaman saya dulu itu IPA dan IPS pun boleh masuk semua. Dan saya pun sendiri dari IPS dulu Dari waktu IPS. SMA. Iya. Dulu masuk jalur apa emang? Jalur undangan, senam PTN dulu. Senam PTN. Masih Iya. sama, sekarang senam PTN juga Masih masih ya. ada. Nah, kan jalur undangan nih. Jadi ada kriteria khusus nggak sebenarnya sih untuk masuk ke Fakultas Hukum? Kalau saya dulu itu nilai sosial sebenarnya yang lebih diutamakan. Kalau hukum ini PPKN kalau dulu SMA-nya. PKN. Iya, PKN. Oke, jadi bisa langsung di jalur senam PTN. Iya, dia lebih diprioritaskan aja sebenarnya. Oke. Nah, Fakultas Hukum sebenarnya saya agak bingung sih. Bukan agak bingung ya. Jadi kan emang hukum kan prospeknya yang seperti kita tahu kan bisa jadi pengacara. Terus apa namanya yang PPAT itu notaris dan lain segala macamnya. Tapi kalau untuk selain ini deh, Dunia prospek. pekerjaannya ini. Oke, kalau saya dulu sih berpikirnya, saya benar kata Mas Yope tadi yang bilang mau ke notaris. Dulu impian saya itu mau ke notaris. Ketika berjalannya di kampus, saya menemukan jawaban yang real nyatanya di kampus itu. Oke. Bahwa di Fakultas Hukum ini sebenarnya fleksibel. Dimanapun kita mau bekerja itu bisa. Kenapa? Karena hukum itu ada namanya asas legalitas. Nah, asas legalitas ini di mana ada aturan, di situ ada dihukum, di situ ada aturan. Nah, kalau tempat dunia kerja dimanapun itu bisa. Kenapa? Karena di setiap tempat pekerjaan itu pasti ada aturan. Benar. Ketika aturan itu diberlakukan, jadi di situ orang hukum pasti ada. Oke. Gitu. Makanya saya bilang tadi hukum ini adalah jurusan yang paling fleksibel tempat kerja. Kita mau kerja di rumah sakit bisa. Di situ ada kuasa hukumnya. Kuasa hukum rumah sakit. Iya. Mau di perusahaan banyak, legal standingnya di situ bisa. Tapi yang terkenal kalau kita masih SMA ya dulu, yang terkenal itu pengacara, notaris, yang sering didengar orang. Tapi sebenarnya enggak, bahkan banyak. Gitu. Oke. Bahkan polisi pun bisa. Benar. Banyak. Karena banyak polisi itu misal kompol siapa namanya SHSIK Iya, gitu benar. kan. SHMIK dan segala Benar. macamnya, sarjana hukum, MH dan segala macamnya. Bahkan memang dosen saya sendiri di ilmu pemerintahan itu ada yang dari Fakultas Hukum dulunya. Oke. Nah, sekarang mungkin ya perbedaan dari jurusan hukum ini sendiri dengan jurusan yang lain, contoh nih dengan ilmu pemerintahan jurusan saya. Nah, menurut perspektif sampean nih ya, apa nih bedanya? Kalau hukum ini lebih ke spesifik dia. Dia ini mencakup lebih ke aturannya. Contoh, kalau kita di dunia pemerintahan itu kan ada tuh aturan-aturan yang mengaturnya. Dan dia hukum ini lebih ke perspektif hukumnya yang dipelajarin. Di bisnis pun ada hukum bisnis di situ. Tinggal kitanya aja konsentrasinya kita mau kemana. Kalau kita mau ke publik, ada hukum pidana. Kalau kita mau ke spesifik perorangan atau privat, itu ada hukum perdata. Kalau mau ke urusan surat menyurat, itu tadi kayak notaris. Oh iya, bicara mengenai konsentrasi nih ya. Iya. Konsentrasi Fakultas Hukum. Ada berapa sebenarnya? Kalau di tempat saya kuliah itu ada 6. Ada 5. Oke, ada 5. 5. Sorry, Apa aja ada nih? 5. Yang pertama hukum pidana. Nah, hukum pidana ini ngapain nanti? Hukum pidana ini lebih ke kriminal dia. Oh, Dia oke, ke publik. Hukum publik. Ya. Oke.
Yang kedua ada hukum perdata. Ini hukum perdata, ini hukum privat. Contoh kawin cerai itu yang ngurusnya Hukum perdata. Hukum perdata. Terkecuali kalau ada keterkaitannya sama publik, yaitu masuknya ke ranah pidana. Berarti kalau untuk di beberapa di UIN itu Ya. kan ada hukum keluarga. Ya. Itu perdata. Masuknya ke perdata. Oke. Yang ketiga ada hukum internasional. Ini yang keterkaitan sama PBB, biasanya itu udah luar negeri lah. Oke. Antara perbatasan ya. Berarti bahasa Inggris harus Ya, banget ya. harus itu bahasa Inggris. Oke. Yang keempat ada hukum tata negara. Ini kayak konstitusi segala macam, pembentukan undang-undang di situ. Yang terakhir nih, yang terakhir ada hukum administrasi negara. Hukum Itu yang administrasi negara. saya ambil konsentrasinya. Karena pemikiran saya tadinya dulu di awal saya kuliah, saya itu pengennya punya kantor di rumah yang itu saya yang ngatur. Notaris. Itu, notaris. Oke. Nah, bicara mengenai konsentrasi dan jurusan atau fakultas hukum nih, kan begitu masuk ini kan cuma satu sih mas. Iya. Ya nggak sih. Jadi jurusan prodi ilmu hukum Ya. yang adanya cuma di fakultas hukum tok. Ya, Fakultas nah, hukum cuma satu jurusan. iya. Konsentrasi ini berada di semester kapan? Nah, dia? kalau di kampus saya dan ini aturan di ketika saya kuliah dulu, itu yang namanya ketika kita baru masuk dari SMA masuk di dunia kampus, tepatnya fakultas hukum, itu nama jurusannya ilmu hukum. Nah, yang dipelajari semua 5 jurusan ini kita pelajarin semua. General. Iya, general. Nah, di semester 5 baru kita ngambil ke spesifiknya. Oh, semester 5 arahnya gitu kemana? ya? Iya, di semester 5 arah kita mau kemana, dan itu mengarahkan untuk kita ke penyelesaian kuliah, yaitu skripsinya. Oke. Bicara mengenai salah satunya tadi hukum administrasi negara. Perbedaan hukum administrasi negara dan ilmu administrasi negara yang masuk di FISIP. Oke. Nah, bedanya dengan jurusan sampean. Kalau jurusan saya, hukum administrasi negara itu yang diurus lebih ke administrasi. Contoh, kalau kita membuat perusahaan, itu yang diperlukan itu hukum administrasi negara. Tepatnya ke notaris, lebih ke administrasinya. Kelengkapan administrasi kita untuk mendirikan suatu perusahaan. Legal standing. Legal standingnya. Oke, berarti kalau untuk administrasi negara yang menjalankannya. Iya, gitu. Untuk legalnya lewat hukum administrasi Hukum negara. administrasi negara. Oke. Nah, untuk menarik nih, untuk kan sampean kuliah di Unila. Iya. Lulusan Jangan-jangan teman-teman kita dalam Hujares tahu nggak Unila itu di mana? Tahu. Udah Tahu lama ya? Lampung, udah tahu. Oke. Mereka udah paham. Oke, fakultas hukum. Nah, ini kan memang menjadi banyak banget nih Bang ya. Banyak banget. Jadi di seluruh Indonesia, kampus-kampus universitas yang general gitu kayak Unila, UI, UGM, Unpad dan segala macamnya, itu hampir semuanya ada fakultas hukum. Ada, pasti. Dan setiap kampus, setiap fakultas, setiap jurusan deh program studi. Fakultas hukum menjadi salah satu jurusan yang paling laris nih kan. Iya. Di Sosum itu paling laris banget. Paling laris. laris. Kemudian karena paling laris, kuota yang diterima juga paling banyak. Iya. Nah, gimana tanggapan Anda nih terkait dengan hal ini? Karena memang begitu banyaknya yang mau masuk, bisa jadi masuknya ini susah. Begitu banyak yang di dalam, bisa jadi keluarnya susah. Begitu banyak lulusan, bisa jadi kerjanya juga susah. Oke. Menurut sampai ini gimana nih menanggapi ini? Kalau saya menanggapi hal ini, sebenarnya mungkin pemikiran ketika di SMA itu untuk khususnya laki-laki, ini banyak banget peminat itu laki-laki. Karena mereka itu berpikiran menjadi pengacara top, notaris top, bahkan ada pun yang mau jadi polisi, karena dia itu langsung mengarah ke kalau kita punya cita-cita ke situ gitu. Tapi kalau pribadi saya masuk itu sebenarnya saya nggak pakai tes sih. Jadi saya merasakan saya masuk di Unila itu saya rasa gampang. Tinggal isi iya. aja keterima. Iya benar. Bahkan dulu itu angkatan saya dulu dari 8.000 pendaftar yang keterima itu cuma nggak nyampe 500, 400 sekian, 473. 8.000 pendaftar se-Indonesia yang daftar di Fakultas Hukum. total SNMPTN, SBMPTN. Total keseluruhan satu angkatan. Nah, tapi kalau masalah keluar itu lagi-lagi ke kitanya sih sebenarnya. Benar. Contoh saya aja ada kawan saya yang udah 5 tahun kuliah belum selesai. Belum selesai. Dan alhamdulillah saya
termasuk yang cepat. Tapi ada yang lebih cepat lagi dari saya. Ada 3 tahun 4 bulan. Waduh. Itu udah cepat. Saya masih dikena di 3 tahun 6 bulan. Nah, kalau untuk dunia kerja, ini Fakultas Hukum termasuk yang penganggurannya sedikit. Penganggurannya sedikit? Iya, kenapa? Karena saya ngelihat kawan-kawan di sekitar saya itu banyak. Ada yang udah jadi dewan, tuh Oke. kan? Lulusan Fakultas Hukum jadi dewan. Setelah dia selesai sarjana, Jadi anggota jadi dewan. anggota dewan. Oke. Itu dia langsung jadi polisi. Perwira karir. Iya, ada juga ya di perusahaan-perusahaan banyak. Jadi legal standing perusahaan, kuasa hukum di rumah sakit ada banyak. Dan banyak pula yang melanjutkan ke S2. Kenapa? Karena mungkin mengejar karir dia di dunia pengacara mungkin ada, Atau kenotariatan. Iya. Karena kalau untuk kita ngambil ke spesialis, itu harus ada syarat untuk mengambil spesialisnya, kuliah lagi. Contoh kayak notaris nih. Oke. Kita lulus sarjana nggak bisa langsung buka pelang notaris, nggak bisa. Karena kita mau sekolah lagi minimal 2 tahun, namanya MKN. Oke. Magister kenotariatan. Oke. Itu kuliahnya itu 2 2 tahun. Iya. Berarti memang untuk mengejar suatu profesi di Fakultas Hukum nih, contoh menjadi kuasa hukum, ahli Iya. segala macamnya, notaris tadi yang dikatakan, itu memang harus ada pendidikan khususnya. Ada. Sama juga kayak pengacara. Ada, kalau kita melanjut ke pengacara itu ada namanya pradi. Benar. Berarti Iya. ini salah satu jurusan soshum yang kayak IPA ya. Jadi Iya. misal kalau di IPA itu kedokteran harus ada profesi. Iya, benar. Perawat itu ada nurse. Iya. Oke, nice, boleh. Nah, bicara mengenai soal masuk tadi nih, menarik banget. Oke. Masuknya dirasa gampang gitu kan. Karena SNMPTN tanpa Iya, tes. benar. Nah, karena masuknya ini gampang, dulu sampai ini ranking berapa sebenarnya? Oke. Kok bilang gampang? Dulu Oke. saya ini termasuk orang yang nggak pinter-pinter banget. Bahkan Oke. saya katakan termasuk terbelakang deh. Kenapa? Karena dulu waktu SMA Oke. dari 33 orang satu kelas, saya ini pernah ranking 30. Dari 33? Dari 33. Ya ranking 4 dari belakang. Iya, lah. benar. Tapi ada tapinya. Heeh. Nilai saya yang dibutuhkan di jalur ini itu nggak ada yang turun. Oke. Itu kelebihannya saya. Bahkan ada yang ranking di 5 besar, nilainya tinggi tapi dia naik turun. Nah, sedangkan di SNMPTN dulu di zaman saya itu memprioritaskan nilainya yang selalu menanjak. Benar. Itulah kelebihan. Dan dulu waktu saya mau daftar SNMPTN, anak IPS saya katakan 40% itu rata-rata ngambil Fakultas Hukum dan kampus yang sama. Dan lu keterima? Dan gue yang terima gitu. Ini sebenarnya ada pola caranya sih sebenarnya. Oke, ada cara khusus Iya, ada ya? cara khususnya yang harus dipahami ketika kita mau daftar. Heeh. Dan dulu itu saya memang dari kelas 2, ketika saya dulu di kelas 2, pikiran saya emang udah di kuliah. Yang lain ini masih nongkrong, ngopi-ngopi, saya udah nggak lagi. Gimana caranya saya dulu mencari relasi. Ini relasi bukan lingkup sekolah aja. Di luar, di beda sekolah, saya tanya sama senior itu. Gimana caranya lulus SNMPTN? Atau Iya, bisa kuliah? gimana caranya saya dapat beasiswa sekaligus lulus SNMPTN? Dapat beasiswa juga berarti? Kebetulan dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerita di balik beasiswa ini apa? Cerita di balik beasiswa menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Gimana cara daftarnya dulu? Wow, kalau cara daftarnya jangan ditanya. Yang pasti ketika kita mau sesuatu, itu jalannya itu berat. Oke. Tapi ketika kita nggak mau putus asa di jalan itu, hasilnya kita bakalan bahagia di ujungnya. Oke, nice. Ini bisa jadi coach nih ya? Iya. Asik. Oke, nah Fakultas Hukum memang banyak yang lulus, banyak yang Banyak, daftar di isinya. banyak. Bahkan satu fakultas cuma satu jurusan lah istilahnya. Iya. Hukum tok, nggak ada yang Ilmu lain. hukum. Nah, ilmu hukum. Nah, tadi Anda bilang ini kan yang paling sedikit nganggur. Iya. Ya kan? Tapi saya mau tanya, dari 100% lah katakanlah Oke. penuh 100%, karena sedikit yang nganggur, berapa persen yang fokus ke hukum? Pekerjaannya. Pekerjaannya.
Kalau saya menotalinnya itu dari kawan dan lingkungan saya ya. Oke, boleh. Berapa persen tuh Oke, yang kalau- fokus ke ilmu bidang hukum gitu Ya, ya? kalau saya katakan yang konsentrasi langsung ke spesialis hukumnya Mm-mm. di angka sekitar 57%. 57. Stop Kawan setengah lebih saya, ya? iya. Oke. Yang lainnya itu ya sama seperti saya sih sebenarnya. Kita berbicara jurusan hukum, tapi saya saya kerjanya nggak ngambil di bagian ilmu hukumnya. Kayak contoh legal standing. Kalau kawan-kawan saya ini kan banyak nih. Ada yang langsung diterima di perusahaan, ada yang keterima di rumah sakit, ada yang mendirikan perusahaan. Jadi makanya saya sedikit bertanya ini gitu contohnya. Anda ini kan lulusan fakultas hukum. Iya. Kuliahnya cepet. Iya. Berprestasi lah katakanlah. Mungkin. 3,6 tahun. Iya. Dapat beasiswa pula. Iya. Tapi jadi pengusaha. Oke. Ada berapa banyak orang yang kayak sampean kayak Anda ini? Ya, sebenarnya sih kalau melihat seperti saya yang mendirikan perusahaan itu rata-rata kawan yang emang pemikirannya jadi pengusaha itu kawan saya itu rata-rata mendirikan seperti saya sih. Tapi mereka beda spesifiknya. Kalau kita kan emang bergeraknya langsung di pendidikan. Kalau mereka ada di bagian trainingnya, ada di kulinernya, banyak. Nah, kalau yang memang benar-benar nyebrang jauh, ada nggak? Yang misal contoh kerjanya di bank teller tapi Oh ada. Kebetulan kawan saya sendiri, saya dulu di kampung, pulang kampung, kebetulan mau ada yang diurus di bank, ketemu kawan. Ternyata kawan saya waktu kuliah. Oke. Ada itu, bahkan ada beberapa deh yang saya tahu yang emang udah kerjanya di luar konteks. Oke. Dalam arti hukum, jadi kerja di bank itu main uang, kan nggak masuk kan sebenarnya. Nggak masuk banget. Oke. Melihat polemik lulusan ya, Iya. saya jadi penasaran di belajar di dalamnya. Tadi kan sudah ada kisi-kisi bahwa ketika di semester 5 itu penjurusan. Tapi saya mau tanya nih berarti, penjurusan oke mungkin beda-beda lah ya. Oke. Mungkin beda-beda, tapi saya mau perspektif Anda nih. Jadi di tahun pertama itu ngapain aja di kampus belajarnya? Tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat. Oke, kalau kita berbicara belajar di kampus, sebenarnya mindset yang ada di SMA itu sama semua mungkin yang seperti yang saya rasakan dulu. Dulu itu saya mikir fakultas hukum itu pasti hafal. Oke. Hafalan. Ya. Tapi ketika saya di dalamnya ini, saya nggak pernah namanya disuruh dosen menghafalkan satu undang-undang, bukan hanya satu undang, satu ayat pun saya nggak pernah. Satu ayat satu pasal pun enggak? Nggak pernah. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya kalau fakultas hukum ini bukan yang saklek 5 tambah 5 10 bukan. Karena kita ini di fakultas hukum itu yang perlu kita tingkatkan itu pemahaman. Oke. Analisis dari suatu kebijakan, kita analisis bagaimana cara pengimplementasinya ke depan, seperti itu. Nah, kalau berbicara ngapainnya, dulu ini masih dasar sih. Kalau tahun pertama itu masih dasar. Tugas yang sering banget saya dapat itu namanya ngeresum. Oke. Tujuannya sebenarnya saya paham. Ngeresum ini kita dikasih buku nih Supaya kita baca. Iya, kita dikasih buku sama dosen, 3 buku, tolong dibaca, dibaca, diresum. Itu kerjaan. Setiap rata-rata tugas itu. Oke. Dan saya simpulkan, sebenarnya fakultas hukum itu emang itulah fungsinya. Kita harus disuruh ngebaca, disuruh memahamin, yaitu. Berarti lu yang ngapain ngapal, yang penting ketika ada suatu case tinggal baca pahami. Benar. Oke, bener juga. Contoh ya. nih. Ngapain ngapalin semua Iya ya? benar. Contoh kalau kita mau ngelihat deh, jaksa ketika sidang, lihat di depan mejanya, ada nggak kitab undang-undang? Pasti ada. Kenapa? Karena ya nggak hafal, ya. Bener. Iya. Karena nggak hafal. Apa jaksa aja nggak hafal, apalagi Lah, mahasiswa. iya, kan? Oke, nice. Ini kadang-kadang salah sih. Banyak Iya, orang yang benar. bilang bahwa alah nanti hukum ngapal Benar. kayak gitu. Kalau tahun kedua, tahun ketiga, Dia lebih ke dia karena semakin tua kita di kampus, dia larinya ke
ke jurusan kita. Kita maunya ke spesifiknya kemana. Oke. Gitu. Nanti kalau dia tahun pertama, tahun kedua itu masih umum. Semua masih kita pelajarin yang namanya HI, HTN, Perdata, Pidana, HAN, masih dipelajarin semua. Baru masuk tahun ketiga di semester 5 penjurusan lagi ya? Konsentrasi. Benar. Oke deh. Kalau di Fakultas Hukum ada nggak KKN atau PPL atau internship magang gitu? Ada nggak? Kalau kakak tingkat saya dulu itu ada namanya KKL. KKL. Ya, tetapi di zaman saya itu ada KKL sama KKN di senior sebelum saya. Ketika di zamannya saya itu cuma ada satu KKN. Oke, KKN yang memang global ya? Iya, global umum bareng sama fakultas lain. Iya, fakultas lain. Di mana dulu KKN? Saya dulu di Lampung Tengah. Kebetulan di Kecamatan Bandar Surabaya, desanya Cempaka Putih. Oke. Peran mahasiswa Fakultas Hukum ketika KKN dulu. Kalau saya, promja saya dulu itu banyak. Yang spesifik ke ke punya saya. Ke waktu KKN itu sebelum saya KKN saya meneliti dulu di sana. Kasus hukum apa yang sering banget terjadi? Yaitu di sana itu kesadaran untuk membayar pajak. Jadi dulu saya KKN itu yang saya angkat. Saya bagaimana caranya mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya untuk kita sadar bayar pajak. Itu yang saya lakukan untuk di masyarakat yang tua. Kalau untuk masyarakat yang muda itu lebih ke kriminalitas, terus ke arah ke tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan yang melanggar hukum lah. Itu yang saya sosialisasikan di waktu KKN. Jadi Pak Presiden ini adalah pemuda yang meningkatkan devisa juga. Gimana itu maksudnya? Dengan cara meningkatkan dan memberikan penyadaran masyarakat bayar pajak. Kalau bayar pajak ngurang devisanya. Iya benar. Oke. Nice. Dan juga kebetulan sih dulu pas KKN saya emang konsennya ke jurusan itu. Jadi pas kan apa yang saya pelajarin itu yang saya terapkan di masyarakat. Nah, sekarang kita mau terakhir ya. Ini terakhir banget, ini terakhir. Skripsi tadi sudah dijelaskan, sebenarnya itu yang terakhir. Tapi ini terakhir banget. Mungkin kita akan mengundang mahasiswa Fakultas Hukum dari konsentrasi yang lain. Tapi boleh. Coba jelaskan, tell about us tentang administrasi negara, hukum administrasi negara. Baik secara umum, rinci ataupun yang lain. Nanti kita undang jurusan yang lain, yang konsentrasi yang lain. Ya. Kalau di hukum administrasi negara ini sebenarnya yang lebih kita kuasai itu di dunia perpajakan. Iya, khususnya di tanah. Konsentrasi sebenarnya hukum administrasi negara. Contoh kita mau membuat surat tanah, kita mau mendirikan suatu perusahaan, itu gimana strukturnya, lebih ke sana. Sama yang di jalan itu apa? LLAJ itu yang lebih dipelajarin, lebih ke spesifiknya. Kalau di hukum administrasi negara sih. Jadi memang karena fokusnya di pajak, nggak satu objek pajak ya berarti. Banyak retribusi, tanah, bumi bangunan itu tadi gitu kan. Pajak juga perusahaan. Dan nice. Sorry nih, kalau tadi kata gue terakhir, ini yang terakhir beneran. Boleh, siap. Berikan saran atau pesan kepada siswa adik-adik yang mau masuk Fakultas Hukum. Saran dari saya untuk teman-teman yang mau ngambil di Fakultas Hukum, cek dulu passionmu. Kalau kamu nggak hobi membaca, kalau teman-teman kita ini nggak hobinya baca buku, mending saya saranin udah nggak usah. Tambah lagi, kalau nggak hobi update berita, nggak mau update apa perkembangan dunia tentang politik kah atau tentang aturan baru, mending nggak usah. Mending langsung ambil yang pasti aja. Contoh kedokteran, kan itu pasti, ilmu pasti. Mau nyuntik tapi nggak tahu kan salah. Nah, tapi kalau di Fakultas Hukum ini fleksibel dan kita harus update. Kenapa saya bilang update?
aturan A kita dibuat pemerintah pada tahun ini, bisa jadi kalau kita nggak update tahun depan itu udah berubah. Udah ganti. Iya, benar. Aturan bisa dihukum 2 tahun, besok nggak dihukum. Iya. Oke, nice. Jadi pesannya untuk kalian yang masuk Fakultas Hukum adalah rajin baca. Kalau kamu nggak rajin baca, rajin update berita dan yang segala macam yang tadi sudah dipesankan oleh Kak Madian. Terima kasih, sekian dari kami. Dekan Dekati Jurusan, tunggu episode selanjutnya.